Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pradana, NIM K1A 120153. Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan. Pertama, fenomena yang terjadi di Indonesia. 1. Perawatan dan pendidikan anak usia dini. Sampai tahun 2000, akses layanan program ini masih rendah. Dari 6 juta anak, baru 41% yang terlayani. Ada beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah lembaga yang hampir semua di kota besar, belum adanya program terpadu untuk perawatan dan pendidikan ini, dan belum intensifnya kerjasama pemerintah dan non-pemerintah, serta belum tersedianya tenaga didik profesional. Yang kedua, pendidikan dasar 9 tahun dan kualitas pendidikan sampai tahun 2000. Persentase anak yang masuk ke SD mencapai 94,04%. Sementara untuk SMP masih di bawah persentase ini, hanya mencapai 45%, meski angka partisipasi di SD sudah hampir menyeluruh tingkat kesenjangan antar provinsi, pedesaan, perkotaan. Laki-laki dan perempuan masih tetap ada, dan validasi jumlah siswa yang DO dan mengulang kelas masih sulit didapat. Yang ketiga, pendidikan keaksaraan dan berkelanjutan. Pada tahun 2000, angka buta aksara perempuan umur 25 tahun mencapai 21,2%, sedangkan laki-laki 4,7%. Jika angka yang pernah dicapai pemerintah dipertahankan, maka pada tahun 2015 angka tersebut akan menjadi 2,7% untuk perempuan dan 0,26% untuk laki-laki. 4. Pendidikan berkeadilan gender. Berdasarkan data yang ada, pemerintahan menyimpulkan bahwa disparitas gender pada penduduk pedesaan usia 15-24 tahun tidak akan hilang pada tahun 2015 jika tidak ada intervensi yang sungguh-sungguh dari semua pihak. B. Permasalahan pendidikan. Pada dasarnya ada dua masalah pokok pendidikan, yaitu 1. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Yang pertama mengenai masalah pemerhatian, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan efisiensi. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerhatian pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah pemerhatian pendidikan. 1. Masalah pemerhatian pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan, serta pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 2. Masalah pemerhatian pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakaian sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Lazimnya, sesudah itu mesti dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Indikator. 1. Kualitas luaran sebagai indikator mutu pendidikan.
Maka kualitas luaran itu harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, hasil belajar sebagai indikator dapat dilihat dari hasil UAN, SPMB pada PTN. Ini yang paling mudah diukur. Yang ketiga, proses belajar sebagai penentu hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai jika proses belajar dilakukan secara optimal dengan berbagai komponen yang terlibat di dalamnya: kurikulum, guru, peserta didik, metode dan pendekatan, sarana dan prasarana, proses pembelajaran, fasilitas media, dana, termasuk komponen masyarakat. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah ini mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiennya dikatakan rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, dan bagaimana pendidikan diselenggarakan. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana terjadi antara lain akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Keempat, ada masalah relevansi pendidikan. Sistem pendidikan menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah yang digambarkan seperti di dalam tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual maupun yang potensial, dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana? Masalahnya adalah kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Status lembaga pendidikan sendiri yang masih bermacam-macam kualitasnya. Yang kedua, sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. Yang ketiga, peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak ada. Yang terakhir, ada faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Tiga, aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.